Memasuki saat pelayanan firman, mari saudara-saudara kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntunlah kami untuk mengenal dan menghidupi kebenaran yang Kau ajarkan melalui firman-Mu. Terangilah kegelapan yang mendiami hati kami. Singkirkanlah pengertian yang salah. Luruskanlah faham yang bengkok dan gantikanlah dengan cahaya kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan kami untuk dengan sukacita mengabdi kepada kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab sebagai landasan pemberitaan firman pada hari ini dari surat Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 sampai dengan 25. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 25. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini salah satu hal yang paling sering disalah mengerti orang adalah kebebasan. Banyak orang menjadikan kebebasan sebagai impian, merindukannya, mengejarnya, dan ada yang mengira sudah memperolehnya kebebasan. Namun nyatanya salah sangka. Ujung-ujungnya sama sekali bukan kebebasan. Seperti cerita tentang anak bungsu di dalam perumpamaan Yesus di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dia pergi dari rumah ayahnya membawa banyak harta warisan untuk menghirup kebebasan. Di tempat yang jauh sana, dia berpikir bisa melakukan apa saja yang dia mau. Bebas. Bebas dari segala kewajiban yang harus dipikulnya jikalau dia tetap berada di rumah bapaknya. Dia pergi untuk mengejar kebebasan. Namun apa jadinya? Oh, nyatanya bukan kebebasan yang ditemuinya. Dirinya end up dengan terpaksa menjadi budak orang lain sesudah dirinya bangkrut. Untuk sekedar makan saja, dia tidak punya kebebasan lagi. Ampas makanan babi harus ditelannya. Setelah menimbang-nimbang, dia pikir masih mending pulang. Akhirnya, dia pulang dengan hanya sejumput harapan untuk dijadikan budak di rumah ayahnya. Itu cerita anak bungsu, bukan? Berangkat dengan gagah untuk meraih kebebasan. Pulang dengan lunglai, dengan mentalitas seorang budak. Salah faham tentang kebebasan. Saudara-saudara, topik utama dari surat Galatia adalah kebebasan, kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan, mengapa di sini Paulus justru menggiring pembaca surat ini kepada pilihan untuk menghamba kepada atau menjadi hamba dari dua tuan
yang saling bertentangan satu sama lain. Tuan yang satu bernama daging atau keinginan daging, sedangkan tuan yang lain bernama roh atau keinginan roh. Paulus menghadapkan orang Kristen pada pilihan untuk menghamba atau mendedikasikan diri kepada yang mana di antara kedua tuan tadi. Which one will be your master? The flesh or the spirit? Daging atau roh? Which one will be your master? Mengapa kesannya berlawanan arah begini? Mengapa Paulus seperti membingungkan kita? Sebab sementara dirinya mengajarkan tentang kebebasan, tetapi dia malah menggiring orang pada hidup yang menghamba, mengabdi pada sosok tuan atau master tertentu di dalam hidup kita. Jadi surat ini sebenarnya tentang merdeka atau tentang menjadi hamba. Saudara sekalian, disinilah terletak banyak kesalahmengertian kita. Kebebasan itu tidak berarti kita terlepas dari semua ikatan kewajiban. Bebas berbuat apa saja. Tidak. Merdeka itu bukan berarti kita tidak punya tuan atau master sama sekali. Tidak tunduk pada apapun dan tidak tunduk pada siapapun. Bukan itu merdeka. Justru sebaliknya, kebebasan itu sangat ditentukan oleh tuan kita siapa. Kebebasan itu sangat ditentukan kita tunduk dan melayani kemauan siapa. Kemerdekaan itu ditentukan oleh kita menjadi hambanya siapa atau berada di bawah otoritas siapa. Jadi kemerdekaan dan menghamba itu justru dekat sekali hubungannya. Contoh misalnya, kita ini berstatus mahasiswa di habitat sebuah universitas, kampus. Selama kita tunduk pada peraturan universitas itu, kita bebas menggunakan semua fasilitas kampus. Selama kita tunduk pada peraturan universitas, kita bebas sebagai mahasiswa untuk menggunakan semua fasilitas kampus. Contoh lain, sebagai pengguna jalan di habitat jalanan umum, selama kita punya driver license dan kita tunduk pada peraturan lalu lintas, kita bebas bergerak kemana saja. Tapi catatannya, selama kita tunduk pada peraturan lalu lintas, kita bisa berlalu lintas dengan bebas kemana saja. Bebas karena tunduk pada hukum atau peraturan. Bahkan sebagai manusia, jika kita ingin bebas,
hidup leluasa, kita harus tunduk pada yang namanya hukum alam. Kita harus tunduk pada yang namanya hukum alam. Kita harus dapat oksigen yang cukup. Kita harus makan cukup. Kita harus tidur cukup, dan seterusnya. Hukum alam harus kita ikuti supaya kita bisa hidup dengan sehat dan leluasa, bebas. Selain itu, kita juga harus tunduk pada peraturan sosial, peraturan masyarakat. Bekerja dengan halal, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma masyarakat, maka kita bebas bergerak kemana saja di tengah masyarakat. Kita ketemu polisi, ketemu orang yang bertugas menjaga semua yang berwajib di tengah masyarakat, kita nggak takut karena kita tunduk pada peraturan. Kita bebas karena kita tunduk pada otoritas di atas kita. Itulah hidup ini. Itulah artinya merdeka. Secara rohani juga sama. Paulus hendak mengajar kepada jemaat Kristen di Galatia bahwa sebagai orang Kristen, kita ini hidup di dalam sebuah habitat yang namanya grace, anugerah. Kita hidup di dalam habitat yang namanya anugerah, di mana di situ kita benar-benar hidup karena anugerah Allah. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita diselamatkan dan kita dimerdekakan dari dosa dan dari kutuk hukum Taurat. Di habitat anugerah itu, kita menerima anugerah, keselamatan, dan kebebasan. Tetapi di dalam habitat anugerah itu ada hukum yang berlaku untuk dipatuhi. Namanya hukum roh, kata Paulus. Hukum roh yang bertentangan dengan hukum daging. Maksudku ialah, kata Paulus, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ayat 16 dan 17. Kalau kita hidup di dalam habitat anugerah, kita harus tunduk pada hukum roh. Selama kita tunduk pada hukum itu, selama kita menghambakan diri kepada hukum roh, kita tidak melawannya, maka kita manusia merdeka. Pertanyaannya, tunduk pada hukum roh itu konkretnya bagaimana sih? Supaya tidak abstrak. Tunduk pada hukum roh itu seperti apa? Paulus menulis begini di ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat
tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rohnya hukum Taurat, jadi hukum Taurat yang begitu banyak itu, kalau diperas, diambil jiwanya, rohnya hukum Taurat itu ada di sini. Namanya kasih. Dan selanjutnya, Paulus juga menulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 22 dan 23. Induk dari buah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang, induknya adalah kasih. Kasih berada di urutan pertama dari buah roh, sebab dia induknya. Kasih itu induknya, tetapi kasih itu juga akan menjadi the ultimate one, yang pada akhirnya nanti tersisa tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih itu induknya awalnya, tapi kasih itu juga akhirnya, endingnya. Sebab dia yang paling utama. Tidak salah kalau Bapak Gereja Agustinus dengan confident berani berkata begini, love and do what you like. Love and do what you like. Kasihilah, dan setelah itu bolehlah kamu melakukan apa saja sesukamu. Artinya, bingkai dari kebebasan orang Kristen adalah love. Asalkan kamu mengasihi, selebihnya lakukan sesukamu. Kamu bebas, sebab bingkainya adalah love. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang mendukakan roh Tuhan, bukan? Asalkan Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak mungkin melakukan yang mendukakan Roh Kudus. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mendengarkan suara roh dan firman-Nya. Jika Anda mengasihi Tuhan, bergereja pada hari Minggu bukan sebuah paksaan, tetapi kesukaan, karena Anda mengasihi Tuhan. Gak ada yang suruh pun Anda pergi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan. Pokoknya kasihilah Tuhan, dan sesudah itu lakukan apa saja sesukamu, sebab kesukaanmu pastilah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kuncinya satu, kasih. Begitupun terhadap sesama dan diri sendiri. Jika Anda mengasihi pasangan hidupmu, Anda akan berpikir 1000 kali untuk mengkhianatinya, bukan?
jika Anda mengasihi. Jika Anda mengasihi pasangan hidupmu, mana mungkin engkau membentaknya atau mempermalukannya di depan orang lain? Tidak mungkin. Jika Anda mengasihi pasangan hidupmu, ucapanmu, perbuatanmu setiap hari akan mencerminkan kasih itu. Jika Anda mengasihi sahabatmu, mana mungkin engkau akan memfitnah dan dengan intensi buruk menjelek-jelekkan namanya? Tidak mungkin. Jika Anda sungguh mengasihi, tidak ada cukup ruang di hati Anda bagi perbuatan-perbuatan daging seperti dengki, iri, kebencian, amarah yang berkepanjangan, perselisihan yang tanpa ujung, perselingkuhan, bully, kekerasan, dan seterusnya. Itu semua tidak akan mendapat tempat kalau kita sungguh mengasihi. Apabila Anda mengasihi diri sendiri, engkau tidak akan membahayakan dirimu. Akan kau jaga makananmu, kau jaga kesehatanmu, kau jaga mulutmu, kau jaga pikiranmu, kau hargai waktumu, kau perhatikan dengan siapa kau bergaul, kau jaga keuanganmu supaya balance-nya terkendali, supaya saving-nya memenuhi target atau setidaknya tidak menyimpang jauh dari itu. Kau akan rawat tubuhmu. Kalau kau mengasihi dirimu, jiwamu akan kau beri nutrisi yang sehat, yaitu firman-Nya. Jadi, Agustinus benar. Kalau sungguh-sungguh ada kasih, yang lainnya kita tidak khawatir. Love, then do whatever you like. Itulah kebebasan di dalam kekristenan. Anda ingin memiliki kebebasan yang sesungguhnya? Jawabnya, tunduklah kepada master atau tuan yang benar. Kalau kita mengizinkan daging yang menjadi tuan kita, kebebasan yang kita dapat pasti akan salah. Kalau kita mengizinkan daging yang menjadi tuan kita, bukan kebebasan yang kita dapat, melainkan keterpenjaraan atau belenggu. Belenggu nafsu namanya. Dan akhirnya itu akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa selain harus melakukan perkara-perkara yang rendah. Perkara-perkara daging, egois, dan tidak mendatangkan berkat. Kita akan mengundang masalah, kita akan mengundang keributan, dan bukan tidak mungkin kita juga akan berhadapan dengan sanksi hukum. Bukan cuma dibelenggu jiwanya, bisa masuk penjara badannya. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan yang salah, bukan kebebasan yang akan kita dapat. Sebaliknya, kalau roh yang menjadi master di dalam diri kita, apabila kita tunduk
pada hukum roh, yaitu love, kasih, maka kebebasan dengan sendirinya akan mendatangi kita. Saya suka pendapat dari pengarang Prancis Jules Renard yang berkata tentang kebebasan. Dia berkata begini, liberty is the right to choose. Liberty is the right to choose. Freedom is the result of the right choice. Freedom is the result of the right choice. Kebebasan itu artinya kita diberi hak untuk memilih. Kemerdekaan itu adalah hasil, buah dari pilihan yang benar. Saudara sekalian, kita ini memang bebas. Pertama-tama bebas untuk memilih mana yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Daging atau roh. Kita bebas untuk memilih. Tetapi pilihan mana yang benar juga jelas sekali. Paulus menganjurkan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 16 dan 25. Pilihan yang benar, jelas. Dan pilihan yang benar menghasilkan buah kemerdekaan untuk melakukan perkara-perkara yang luhur. Namanya buah itu buah Roh Kudus, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apabila kasih yang menguasai hati kita, kita dibuat merdeka untuk melakukan perkara-perkara yang luhur lainnya, karena kasih itu induknya. Apabila kasih menguasai kita, menjadi master dalam hidup kita, kita tidak akan didikte oleh keadaan atau ditentukan oleh sikap dan tanggapan orang lain kalau melakukan sesuatu. Kalau kasih menjadi induknya, kita akan bersukacita walaupun keadaan tidak sepenuhnya bersahabat, tetapi joy tetap ada di situ. Kalau kasih menjadi induknya, kita akan memilih untuk mengampuni atau memaafkan supaya tercipta damai sejahtera. Kita akan bersabar sebab percaya yang baik masih akan datang. Tidak ada yang bisa menahan kemurahan hati yang ingin kita ekspresikan. Tidak ada. Kalau kita mau bermurah hati, itu karena memang hati kita mau melakukannya. Kita akan berbuat kebajikan sekalipun tidak ada yang memuji. Kita akan setia kendati ada alasan untuk tidak. Kita akan memilih
untuk menang melalui jalan lemah lembut, bukan jalan kekerasan. Kita akan mengutamakan self-control daripada memanjakan selfishness kita sendiri. Dan hidup yang seperti itu, saudara-saudara, membuat happiness atau kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh sesuatu atau orang lain di luar kita, melainkan kebahagiaan menjadi pilihan kita sendiri. Dan bukankah itu sebuah kemerdekaan? Merdeka untuk berbuat baik, merdeka untuk melayani Tuhan, merdeka untuk berbagi dengan sesama, merdeka untuk mengampuni dan memaafkan, merdeka untuk memilih saya bersukacita atau tidak, merdeka sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, which one would be your master? The flesh or the spirit? Adalah tugas kita untuk membuat pilihan yang benar. Amin.